Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Perdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Dalam program ini kita mempelajari kitab suci dari kitab Kejadian hingga Wahyu, dari hari Senin hingga hari Jumat. Kita telah mencapai pasal 6 dalam pelajaran kita dan kita akan membahasnya yaitu ayat 13 sampai akhir pasal ini. Untuk memulai izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Terima kasih Saudara Riyad. Sebuah kehormatan. Tuhan memberkati Anda. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Roma pasal 6. Kita berbicara di episode terakhir tentang cara untuk memahami dan juga menikmati kebebasan dari kuasa dosa. Anda menunjuk ke fakta yang harus kita ketahui dan kita harus menganggap diri kita sudah mati. Hari ini kita akan membaca tentang mempersembahkan tubuh. Saya akan membaca dari ayat 13, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia. Bagaimana kita menampilkan diri kita atau anggota tubuh kita? Ini adalah elemen praktis setelah kita berbicara tentang mengetahui yang berhubungan dengan pikiran yang tercerahkan dan tentang memandang yang berhubungan dengan kerelaan hati. Di sini yang dibicarakan adalah aksi, keinginan bertindak yang muncul, ini baik untuk diketahui dan baik untuk diperhitungkan. Ini adalah langkah awal yang luar biasa, tetapi aspek praktis yang sebenarnya adalah menghadirkan anggota kita atau anggota tubuh yang pernah melakukan dosa dan kita mempersembahkannya untuk melayani Tuhan. Tubuh yang berada di Benar. bawah kuasa dosa. Tepat. Iya. Tepat. Dengan kata lain, pembebasan membuat para anggota ini melayani Sang Tuhan, yaitu Tuhan yang berbeda. Tuhan yang berbeda, yang tanpa dosa. Setelah perubahan, semua ketergantungan berubah dan Tuhan yang mendominasi berubah. Ayat 14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia. Di sini kita memiliki pembebasan dari kuasa dosa, tetapi apa arti dari di bawah hukum dan di bawah kasih karunia? Itu berarti bahwa Anda menempatkan diri Anda di bawah hukum untuk mematuhinya dan memenuhinya. Izinkan saya menyatakan bahwa dalam pasal 3 ayat yang ke-20, kita belajar bahwa hukum bukanlah jalan pembenaran. Hukum tidak bisa membenarkan, tapi perikop kita menegaskan bahwa hukum tidak membenarkan atau membebaskan. Hukum tidak membebaskan orang berdosa karena tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah, oleh karena melakukan hukum Taurat juga tidak membebaskan orang percaya. Karena menundukkan diri di bawah hukum tidak membuat Anda menjadi orang suci. Sebaliknya tempatkan diri Anda tunduk pada kasih karunia. Ketika kasih karunia menguasai Anda dan Anda menempatkan diri Anda di bawah pendudukannya dan bukan di bawah hukum, maka Anda bisa hidup dalam kekudusan. Dan ayat-ayat selanjutnya menegaskan apa yang baru saja kita katakan. Bisakah kita secara singkat menyajikan kepada pemirsa kita perbedaan antara hukum dan kasih karunia dalam beberapa poin? Hukum mengandung asas mengeksekusi agar saya dapat menuai, atau bekerja dan kamu akan menuai. Namun yang sebenarnya kita tidak bekerja untuk menuai karena kita tidak mampu untuk memenuhinya. Hukum itu sendiri bukanlah tidak baik. Masalahnya ada pada kita. Kita adalah bahan mentah yang buruk.
Tetapi ketika kasih karunia mengatasi masalah kita, atau ketika Kristus menyelamatkan kita dengan kasih karunia, dan kita sekarang berdiri dalam kasih karunia seperti yang kita pahami di pasal 5. Kemudian kasih karunia ini mengajar kita, kasih karunia ini menguatkan kita, kasih karunia ini memberi kita kemampuan untuk hidup dalam kekudusan, yang kita tidak dapat capai jika kita mendapatkan diri kita di bawah hukum. Baik, kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku. Mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Silakan. Dalam pasal 6 yang sedang kita pelajari, dalam ayat 15 kita membaca, jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-sekali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang kamu harus taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Bisakah Anda menjelaskan? Mohon komentar Anda. Pertama, kita melihat kemiripan yang erat antara dua ayat, 15 dan 1. Keduanya dimulai dengan jadi bagaimana. Keduanya meningkatkan hubungan antara kasih karunia dan dosa. Mereka berdua dijawab sekali-kali tidak sebagai jawaban atas pertanyaan mereka. Keduanya diikuti dengan ucapan, apakah kamu tidak tahu? Misalnya ayat 1 mengatakan, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sama sekali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa dan bagaimana kita masih dapat hidup dalamnya? Hampir ide yang sama di ayat 15, jadi bagaimana apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia? Seperti biasa ketika Paulus bicara tentang kasih karunia yang berlimpah ketika dosa bertambah, seolah-olah dia mengkoreksi apakah kita akan terus berbuat dosa agar kasih karunia berlimpah, dan jawabannya adalah sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu? Dan dia melanjutkan dengan ayat 1 sampai 14. Dia mengatakan dalam ayat 15, jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia? Kita sudah membahas bahwa orang percaya telah mendapatkan dirinya bukan di bawah hukum, tapi di bawah kasih karunia. Apakah ini berarti karena kita berada di bawah kasih karunia dan bukan di bawah hukum, maka kita akan berbuat dosa karena kita tidak di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Apakah ini berarti karena tidak ada batasan pada saya di bawah kasih karunia, saya bisa bebas untuk berbuat dosa? Hal ini tentu menjadi pertimbangan pihak yang menolak, yang disuarakan ditanggapi oleh Paulus dengan mengatakan sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati. Di sini Paulus sedang membangkitkan dua tuan. Di pasal 5 dia memunculkan dua kepala, dan di pasal 6 dia membangkitkan dua tuan. Di pasal 7 dia membangkitkan dua suami. Jelas kedua kepala itu adalah Adam dan Kristus. Di pasal 5, kedua tuan itu adalah dosa dan Tuhan di pasal yang ke-6. Ketika kita sampai ke pasal 7, kita akan menemukan yang mengacu pada hukum dan Kristus. Penjelasan yang sangat jelas, Saudara Yosef. Bagaimana jika seseorang mengatakan perjanjian lama dengan jelas membedakan antara yang benar dan yang salah? Ada daftar untuk hal yang boleh dan tidak boleh, seperti jangan membunuh, jangan berzina, mencuri, dan lain sebagainya. Tetapi perjanjian baru tidak memiliki rangkaian yang boleh ataupun tidaknya. Apakah kriteria atau ukuran kekudusan Allah dalam perjanjian baru berbeda dengan yang ada dalam perjanjian lama? Jika saya boleh menjawab dengan ya atau tidak, saya akan mengatakan ya, ukurannya meningkat. Ukuran kekudusan dalam perjanjian baru adalah unggul. Mengapa demikian? Karena standar dan kemampuannya lebih tinggi. Kita tidak berada di bawah hukum tertentu yang melarang membunuh. Tetapi Kristus berkata, kasihilah musuhmu, berkati mereka yang mengutukmu, berbuatlah baik kepada orang yang membencimu. Dan dia yang membenci saudaranya. Jadi tingkat kesucian menjadi lebih tinggi, bukan yang berkurang. Tapi masalahnya hukum itu tidak memiliki tingkat kekudusan yang biasa. Hukum adalah ujian. Tuhan memberi kita tingkat tes terendah yang akan membuat manusia lolos di hadapannya. Tetapi hari ini, sejak Tuhan memberi saya sifatnya dan kelahiran baru, serta dia membuat Roh Kudusnya tinggal di dalamku, kemudian dia menuntut dari saya apa yang tidak mungkin diminta dari seorang manusia perjanjian lama. Perhatikan bahwa hukum dalam perjanjian lama menuntut tanpa memberikan saya kuasa, tapi
Tuhan menuntut lebih dari saya dan Dia memberikan pada saya kekuatan atau lebih tepatnya Dia hidup di dalam saya. Sehingga saya dapat melakukan apa yang tidak dapat saya lakukan di bawah hukum. Ayat 17 dan 18, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Mohon beritahu kami tentang kondisi saat ini dalam zona kebebasan. Bagaimana kita mematuhi bentuk doktrin yang disampaikan kepada kita? Ayat 16 menarik perhatian saya karena dikatakan bahwa kita mentaati ketaatan. Lihat, dikatakan, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati. Baik dalam dosa yang memimpin kamu pada kematian maupun dalam ketaatan. Seolah kita sekarang sedang mentaati ketaatan. Sungguh level yang luhur, luar biasa, dan hebat. Seseorang berkata dengan indah bahwa kebebasan mutlak tidak ada seorang pun yang benar-benar bebas. Kita adalah budak dari dosa sampai mati atau dari ketaatan pada kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami benar-benar budak. Saya percaya ketika Paulus menulis suratnya dengan mengatakan dari Paulus hamba Kristus Yesus, dia bermaksud mengatakan aku tidak lupa aku hamba siapa dulu. Dulu aku adalah hamba dosa. Dalam Filipi dia mengatakan bahwa dia adalah seorang hamba Yesus Kristus karena dia mengingat Kristus datang baginya dalam rupa seorang hamba. Jadi di Filipi dia berkata, Paulus hamba. Tapi di Roma dia mengatakan bahwa dia tidak lupa hamba siapa dia. Dia adalah hamba dosa. Suatu kehormatan bahwa hubungan saya dengan dosa berakhir melalui kematian. Kematian Kristus dan kematianku bersama Kristus. Dan bahwa saya menjadi taat pada Tuhan, Tapi dalam lingkaran kebebasan. Maaf. Kita adalah hamba Tuhan tetapi dalam lingkaran kebebasan. Tepat sekali, karena inilah kebebasan menurut kitab suci. Kebebasan adalah hidup untuk kemuliaan Tuhan. Jadi apabila anak itu memperdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Untuk memvisualisasikan bagian ini, kita mengatakan bahwa ketika manusia adalah hamba dosa, dia mengorbit dalam lingkungan dosa. Ya. Dia mengorbit di sekitaran pusat yang adalah dosa. Tetapi setelah dia keluar dari lingkungannya, dia diperkenalkan ke bidang yang berbeda, bidang kemuliaan dan kebebasan, di mana Kristus adalah pusatnya. Tepat. Manusia menjadi terhubung dengan pusat itu. Kristus adalah area kebebasan. Tepat. Manusia menjadi tunduk pada hukum baru. Yang oleh Rasul Yakobus disebut hukum kebebasan. Benar. Karena itu mengharuskan Anda untuk berenang dan membekali Anda secara kiasa dengan natur seperti ikan. Atau itu mengharuskan Anda untuk terbang dan memberi Anda natur burung. Itu juga memberi Anda untuk hidup dalam kekudusan dan membekali Anda dengan natur kekudusan. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Apa arti dari pengajaran yang telah diteruskan kepadamu? Itu berarti secara garis besar dari doktrin kita patuh. Dari hati bentuk atau garis besar ajaran sehat, bentuk atau garis besar ajaran sehat yang disampaikan kepada kita. Dengan kata lain, orang beriman menjadi tunduk pada instruksi umum yang diterima dari Tuhan. Ini nyata bahwa kepatuhan awal pada garis besar umum mengarah pada detail Tepat. dan kepatuhan dalam detailnya. Tepat. Ayat 19, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu pada pengudusan. Apa yang dimaksud dengan aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu? Saya memahaminya seperti ini, saudara ayat. Istilah budak ditolak oleh orang Yahudi dan ditolak oleh orang Romawi. Dia menulis di sini untuk orang Romawi. Ketika Kristus berbicara mengenai budak dosa, orang-orang Yahudi tersinggung dalam Yohanes 8 dan mengatakan kami adalah keturunan Abraham. Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Tapi sebenarnya keturunan Abraham bahkan sebelum mereka lahir, Tuhan telah mengatakan bahwa mereka akan diperbudak selama 400 tahun. Kepada bangsa lain seperti yang disebutkan dalam Kejadian 15. Ya. Manusia biasanya khawatir dengan istilah perbudakan. Paulus menggunakan fakta banyaknya budak di bawah Kekaisaran Romawi. Untuk membantu para pembacanya, Paulus memvisualisasikan dengan kiasan konsep perbudakan. Dia ingin mereka memeriksa kepada siapa mereka menjadi budak, kepada dosa dan korupsi, atau kepada Tuhan setelah dibebaskan dari dosa dan korupsi. Inilah kemerdekaan sejati menjadi hamba Allah dan Kristus. Jadi dalam istilah manusia berarti istilah sederhananya.
Istilah sederhananya, Ya. Paulus memberikan kesan mereka yang menjengkelkan tapi itu adalah kebenaran. Seolah Paulus mengatakan seperti yang Anda lihat perbudakan di lingkaran Romawi itu ada dalam arti spiritual. Tepat. Dan benar. Anda adalah budak dosa atau kepada Tuhan? Kepada Tuhan. Tepat. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ubahkan ku, bebaskan ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Silakan pertanyaannya. Ayat 20 mengatakan, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Mohon penjelasan dari ayat ini. Mohon jelaskan apakah mereka budak atau bebas? Saya percaya bahwa mengatakan kamu bebas dari kebenaran adalah ucapan sarkastik. Artinya mereka menjalani kehidupan yang duniawi. Liberal? Ya, bebas dari kebenaran berarti hidup dalam imoralitas. Mengatakan bahwa seseorang bebas dari kebenaran terdengar sangat sarkastik. Itu berarti bahwa mereka tidak memiliki hubungan apapun dengan kebenaran selama saat-saat mereka menjadi hamba dosa. Paulus melanjutkan dengan mengatakan, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Mohon komentari hal-hal yang membuat mereka malu sekarang dan yang ujungnya adalah kematian. Apakah hal-hal ini menyebabkan atau mengakibatkan kematian? Apakah yang mereka maksud? Paulus sebenarnya masih berbicara dengan nada sinis ketika dia berkata, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, khususnya bahwa kita bukanlah hamba dosa, tetapi hamba Allah. Seperti yang dikatakan Paulus dalam Titus pasal 2, kita menolak kefasikan dan nafsu duniawi. Kita menjadi benar-benar mengutuk hal-hal seperti itu. Dia juga mengatakan bahwa akhir dari hal-hal itu adalah kematian. Saya lebih suka mengatakan kematian kedua adalah ketika seseorang saat ini hidup dalam lingkaran kematian, akibatnya adalah kematian kedua yang akan dibuang dari Tuhan ke dalam lautan api. Saya ingin menghubungkan ayat 21 dan 22. Ayat 22 mengatakan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ayat 22 berbicara tentang kontras antara dua jenis buah dan dua macam ujung. Dua buah dan dua ujung. Apa maksudnya? Ya, ini adalah salah satu dari banyak kali di mana Paulus berkata, dulu kamu tapi sekarang. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang dalam Tuhan. Banyak ayat berbagi bentuk yang sama. Ini adalah inti dari kekristenan yang bukan doktrin baru untuk ditambahkan ke doktrin Anda, atau doktrin yang mengubah yang pertama. Sebaliknya, itu adalah jenis kehidupan yang berbeda. Masa lalu itu memalukan. Kita hidup pengalaman hidup yang sekarang membuat kita malu. Semua itu berakhir begitu kita menerima Kristus sebagai juru selamat. Baik perbudakan maupun Tuhan kita diubah. Kita adalah budak dosa dan menjadi budak Allah, dan kita menghasilkan buah seperti yang dikatakan bahwa Anda memiliki buah Anda untuk kekudusan, dan akhir dari hal ini adalah kehidupan abadi dalam segala kepenuhannya ketika kita sampai di surga dan menikmati kepenuhan hidup kekal di sana. Saudara Yosef, ketika dia berkata bahwa itu adalah buah dari kekudusan, ada perubahan yang dihasilkan Kristus dalam diri kita dengan mengubah apa yang tidak murni menjadi murni dan apa yang najis menjadi tidak najis. Apakah yang dilakukan Kristus dalam diri orang yang najis untuk membuatnya membenci kehidupan lama di bawah dosa? Ini keajaibannya. Kristus tidak memberi Anda doktrin baru untuk ditambahkan ke kumpulan doktrin Anda, atau yang mengkoreksi doktrin lama Anda. Sebaliknya, Dia memberikan Anda kehidupan baru. Ada tertulis, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Padahal manusia itu berubah 180 derajat. Dari satu sisi ke sisi yang berlawanan. 1 Petrus pasal yang keempat mengatakan, sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama. Seperti inilah kami sebelum percaya kepada Kristus. Ketika Kristus masuk ke dalam hatimu, Dia memberimu jenis kehidupan yang sama sekali berbeda.
yang senang dengan kekudusan, yang berusaha menjalaninya hari demi hari, dan ini berlangsung sampai akhir, seperti yang ia katakan di sini, Kehidupan. hidup abadi. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebuah ayat yang terkenal sepanjang zaman. Apa yang dimaksud dengan upah dosa adalah maut? Saya melihat di dalamnya kelanjutan dari gaya sarkastik Paulus. Dia mengatakan, Anda dengan setia melayani dosa, Anda matunya 24 jam dengan kesetiaan yang sama tanpa melewatkan satu hari pun dalam seminggu. Pada akhirnya, ini memberi Anda upah tanpa mengeksploitasi Anda. Tetapi upah dosa adalah maut. Sayangnya, Anda akan menghabiskan semua milik Anda. Hidup melayani dosa dan pada akhir hidup itu memberikan tumpukan besar. Yang tidak lain berupa kematian. Inilah upah dosa tetapi Tuhan tidak. Inilah upah dosa tapi Tuhan tidak memberikan upah. Anugerah. Dia beri anugerah. Anugerah Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya percaya bahwa kontras mencolok ini menonjolkan gaya sarkastik dan Anda akan melayani dosa dengan dedikasi dan kesetiaan. Tapi pada akhirnya itu akan memberikan padamu upah kematian. Jika Anda melayani Kristus, Dia tidak akan memberi Anda upah pada akhirnya. Sebaliknya, Anugerah. Dia akan memberi Anda sejak awal. Anugerah hidup yang kekal. Sangat menyenangkan bahwa pasal yang hebat ini diakhiri dengan kehidupan yang kekal. Ya. Dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Adalah umum untuk mengatakan bahwa hukuman dosa ialah maut. Namun, kematian bukanlah hukum, melainkan upah. Dengan kata lain, dosa memberi saya kematian karena saya terus diperbudaknya setiap hari. Tepat, persis. Ayat terakhir mengatakan, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bagaimanakah Kristus dapat menjadi sumber dari setiap kasih karunia? Dialah kehidupan. Ketika kita diberitahu dalam surat Yohanes, Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Itu berarti bahwa Allah yang benar adalah Kristus. Kita diberitahu dalam Injil Yohanes, di dalam Dia ada hidup. Apakah Anda menginginkan hidup yang kekal? Tidak ada kehidupan di luar Kristus. Jadi, jika Anda ingin memperoleh hidup yang kekal seperti kehidupan Allah, untuk mendapatkan hidup yang kekal, Anda perlu mendapatkan Kristus yang adalah hidup kekal. Saudara Yosef, lebih jelas lagi, dapatkah kita katakan bahwa umat, bangsa, dan budaya Ya, yang mencari Tuhan ya. akan tetap menerima dari Allah hidup yang kekal meskipun mereka jauh dari Kristus? Pada dasarnya tidak ada kehidupan yang jauh dari Kristus. Jadi jika Anda menginginkan hidup, Anda harus memperoleh Kristus yang adalah hidup. Jika Anda menjauh dari Kristus, Anda pergi dengan kehendak Anda sendiri dari sumber kehidupan. Andalah yang memilih. Oleh karena itu, Kristus berkata dalam Amsal 8, semua orang yang membenci aku, Mereka mencintai maut. mencintai maut. Karena itu Kristus berkata, akulah jalan dan Kebenaran kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun kepada datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tapi aku. melalui aku. Terima kasih Saudara Yosef, waktunya untuk kita merangkum Tuhan episode berkati ini Anda. bersama hadirin. Kita belajar bahwa pasal ini berbicara tentang kemerdekaan dari kuasa dosa, kemerdekaan dari dosa. Bagaimanakah kita bisa dibebaskan dari kuasa dosa? Kita memahami bahwa manusia adalah budak dosa dan nafsunya, atau budak Tuhan yang merupakan kebebasan sejati karena jika Kristus telah membebaskan Anda benar-benar bebas. Itu terjadi ketika kita mengetahui bahwa manusia lama kita telah disalibkan bersama Kristus dan kita menyerahkan tubuh kita sebagai alat kebenaran kepada Allah. Benar. Ketika Alkitab mengatakan di akhir pasal ini bahwa upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal. Apa yang dimaksud dengan upah dosa adalah maut? Ini adalah gaya sarkastik. Itu tidak berarti bahwa hukuman dosa adalah maut. Sebaliknya dikatakan bahwa jika Anda ingin melayani dosa dengan dedikasi, pada akhirnya dosa akan memberi Anda upah yang sah, yaitu kematian. Tetapi Kristuslah yang memberikan karunia hidup yang kekal. Dosa memberi upah yaitu maut, tetapi Kristus memberikan Hidup yang kekal kehidupan karena yang Dialah kekal sumber sebagai kehidupan. hadiah. Tuhan memberkati Anda, Tuhan memberkati Anda, Tuhan Saudara berkati Yosef. Anda. Pemirsa terkasih, Alkitab berkata bahwa upah dosa adalah maut. Tetapi anugerah Allah adalah hidup yang kekal melalui Kristus Yesus Tuhan kita. Sekarang seluruh dunia mengikuti salah satu dari dua Tuhan. Jika Anda mengikuti dosa, pada akhirnya Anda akan melayani dengan sekuat tenaga dan antusiasme. Itu hanya akan memberimu upah, yaitu kematian.
Setiap orang yang berbuat dosa mendapat upahnya, memperoleh upah, dan mengalami kematian dari sekarang dan berjalan menuju kematian yang kekal. Sebaliknya ketika Anda datang kepada Kristus, Dia akan memberi Anda hadiah. Hadiah yang tidak pantas Anda terima, saya juga tidak pantas menerimanya. Itu adalah pemberian yang tidak didasarkan pada jasa kita, tetapi karena suatu alasan di dalam Dia. Tuhan ingin memberikan hadiah cuma-cuma, hidup yang kekal. Anda harus memilih, apakah Anda mengambil upah Anda dari dosa yaitu maut, atau karunia hidup yang kekal dari Kristus. Putuskan Tuhan mana yang Anda miliki dan ingin Anda layani. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. يا محبا مات عن جنس البشر امحو إثمي أنت أولى من غفر كن معينا فأنا ممن عثر بالخطايا يا حبيبي يا يسوع بالخطايا يا حبيبي يا يسوع أنت حصني وإليك الملتجى منك ألقى بالتجاء الفرجا فأعن ضعفي وولد بالرجاء بخلاصي يا حبيبي يا يسوع بخلاصي يا حبيبي يا يسوع أنت تدعو الخاطئ الغر الأثيم لينال الخلد في دار النعيم وأنا مهما يكن ذنبي عظيم لك آتي يا حبيبي يا يسوع لك آتي يا حبيبي يا يسوع أنت من تحيي رجاء في القلوب مانحا عفوا إذا كانت تتوب أنت غفار الخطايا والذنوب فامحو إثمي يا حبيبي يا يسوع فامحو إثمي يا حبيبي يا يسوع Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.